Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya, Dewi. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali ya. Sudah hampir 3 bulan sejak video saya yang terakhir itu. Saya vakum ya dalam membuat konten ya teman-teman. Saya minta maaf sekali, walaupun banyak teman-teman yang sering inbox atau DM ke saya, kapan Mbak mau buat video lagi gitu ya. Ya saya minta maaf karena banyak saja urusan-urusan ya, sehingga saya tidak bisa membuat video dulu, saya vakum dulu ya. Nah kali ini saya senang sekali bisa bertemu teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Jaga kesehatan dan tetap prokes ya teman-teman ya. Apalagi sekarang pandemi angkanya tinggi kembali ya. Di sini kita akan membahas apa tanda-tanda makhluk halus ingin berkomunikasi dengan kita. Ya. Di sini teman-teman pasti bertanya ya, Mbak, makhluk halus itu apakah yang disebut dengan pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul atau jin gitu ya. Nah, di sini kita tidak membicarakan itu ya teman-teman. Makhluk halus yang kita maksud itu adalah entitas yang lebih tinggi gitu ya. Nah, makhluk halus itu kita diskusi dengan entitas. Entitas itu sebenarnya adalah energi. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah energi, gitu ya. Jadi entitas ini seperti manusia, ada yang bervibrasi tinggi, ada juga yang bervibrasi rendah. Nah, yang bervibrasi tinggi inilah yang biasanya ingin berkomunikasi dengan kita tanpa kita sadari atau tidak. Teman-teman pasti pernah mengalami hal-hal yang akan saya sebutkan di bawah ini ya. Yang pertama adalah kita merasa goosebump gitu ya. Saat kita masuk ke suatu tempat, apalagi tempat itu tempat yang belum pernah kita datangi gitu. Goosebump itu artinya bulu kuduk merinding gitu. Jadi merinding di tengkuk atau di seluruh kulit tangan gitu ya. Nah, itu biasanya mereka tuh ingin berkomunikasi tuh dengan kita, bulu kuduk merinding gitu. Kadang-kadang, aduh ini ada apa ya di sekitar tempat ini ada sesuatu gitu ya. Iya benar memang. Gitu. Nah, yang kedua adalah kita sering melihat sesuatu tuh di sudut mata gitu ya. Sering melihat kelebatan gitu di sudut mata gitu. Itu kenapa? Ya karena sesungguhnya kita itu hidup berdampingan dengan dimensi yang tidak kasat mata gitu. Sehingga orang yang peka itu tiba-tiba dia akan melihat sesuatu yang bergerak gitu atau berkelebat gitu loh. Itu ya bisa juga mereka gitu, mereka yang ada di dimensi yang lain yang berdampingan hidup dengan kita. Gitu. Yang ketiga adalah kita sering merasa ada hembusan angin yang menyapa atau menerpa tubuh kita. Hembusan angin itu bisa berbentuk keras maupun lembut ya. Yang berbentuk keras itu contohnya seperti ini. Tiba-tiba walaupun tidak ada angin di luar kamar atau di luar rumah kita, itu jendela, apalagi jendela yang modelnya kebuka gitu ya, itu bergerak sendiri, bergetar gitu seperti ada angin yang masuk, atau pintu rumah gitu, atau itu tuh bisa kebuka gitu kan, walaupun kita lihat tidak ada angin dari arah luar gitu. Atau tirai jendela atau
tirai jendela itu, apalagi yang tipis gitu, bisa bergoyang-goyang gitu ya, seperti ada hembusan angin gitu yang meliuk-liukkan gitu. Nah itu bisa jadi, itu pertanda bahwa ada kehadiran mereka. Nah, selanjutnya adalah kadang-kadang kita mendengar nama kita itu dipanggil, walaupun pada saat itu tidak ada orang di sekitar kita. Contohnya pernah saya alami ya di dalam rumah gitu ya. Nah, sebentar ya, nyinging. Thank you Angel. Jadi di dalam rumah itu seperti nama saya dipanggil, wih, buru-buru nih saya keluar. Siapa yang manggil tadi ya? Tapi aneh, tidak ada orang di luar sana gitu. Tapi kok saya jelas sekali nama saya dipanggil. Nah ternyata mereka ingin berkomunikasi dengan kita gitu. Nah selain itu adalah pernah nggak teman-teman merasa saat lampu menyala, nah itu seperti ada tegangan berubah gitu ya, jadi kayak lampunya kedip-kedip gitu ya, gitu. Atau terkadang bunyi zzz, zzz, gitu, kayak lampunya mau mati gitu. Nah itu tanda juga bahwa mereka itu sedang berada di sana gitu loh, sedang berada di sekitar kita. Entitas ini, energi ini kan dia mempunyai energi yang tinggi juga sih voltasenya. Nah itu kalau dia bersinggungan dengan listrik atau lampu gitu, nah itu biasanya akan menimbulkan seperti kayak tegangan turun gitu, lampunya kedip-kedip atau kayak lampu mau mati gitu ya. Nah itu bisa juga. Nah selanjutnya adalah ya saya mau bercerita nih, bunyi mainan atau barang yang tiba-tiba berbunyi sendiri. Ini saya mau cerita ya, pengalaman saya waktu saya masih mengontrak ya. Kebetulan saya waktu itu masih anak-anak saya masih kecil tuh, masih umur 2 dan 4 tahun atau 5 tahun lah. Nah anak saya kan punya itu loh, apa, mainan motor-motoran tuh yang ada bunyi belnya tuh kan, lagu-lagu anak gitu ya. Nah saya bingung, tidak ada hujan, tidak ada angin, itu tiba-tiba mainan sepeda-sepedaannya itu yang ada bel-bel bunyi itu berbunyi sendiri, ning 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 gitu. Saya bingung, loh ini kenapa ya, apa rusak gitu ya, apa rusak ini baterainya gitu. Saya periksa, nggak apa-apa, kok bunyi sendiri ya. Itu beberapa kali terjadi gitu di tempat kontrakan saya gitu. Nah saya di situ mulai berpikir, oh ini pasti sesuatu gitu, nggak mungkin ini tiba-tiba bisa berbunyi sendiri, padahal saya cek baterainya nggak apa-apa. Nah baru saya tahu bahwa itu mereka ingin berkomunikasi dengan kita sebenarnya. Jadi menunjukkan bahwa dari bunyi-bunyi tiba-tiba di mainan itu berbunyi bel gitu, walaupun tidak kita setel gitu kan, mereka berbunyi sendiri. Atau bisa juga dari, nih pengalaman saya juga ya, waktu di kontrakan itu adalah tiba-tiba barang itu pada berjatuhan. Nah barang berjatuhan tuh contohnya adalah waktu itu jam dinding atau hiasan dinding. Tidak ada angin, tidak ada hujan ya. Dan saya rasa waktu itu memang suasana tuh mencekam gitu loh, mencekam sekali gitu. Saya merasa ketakutan gitu, saya merasa sepertinya saya sedang dikepung gitu. Dan tiba-tiba jam dinding itu jatuh, sama hiasan dinding itu jatuh. Dan itu nyata teman-teman, itu jatuh. Saya sempat teriak, ini ada apa gitu kan, apa yang terjadi gitu. Jam dinding jatuh, hiasan jatuh gitu. Mungkin ya itu mereka ingin berkomunikasi ya, ingin ngasih kabar gitu sama kita gitu. Tapi kitanya nggak tahu, kitanya nggak ngeh gitu ya. Nah setelah saya pikir-pikir sekarang, oh iya, waktu itu pernah kejadian waktu anak saya, saya sedang
merebus botol dot susu, ya kan? Saya taruh panci, saya kasih air. Setelah saya cuci kan dot susunya itu, saya masak supaya mematikan bakteri-bakteri yang ada di dot itu dengan memasak gitu ya. Nah saya tuh ngantuk sekali, saya ketiduran. Dan apa yang terjadi? Dot itu sama sepanci-pancinya itu leleh gitu loh. Dan orang di luar rumah saya, di luar kontrakan saya tuh sudah berteriak, kebakaran, kebakaran. Nah kebetulan waktu itu sudah ada mama saya pun tertidur gitu. Jadi anak saya dan mama saya itu dalam keadaan kondisi tertidur waktu itu pada sore ya, menjelang sore. Kita tuh kecapean gitu lah. Terus udah gitu saya baru sadar, ini kenapa orang-orang pada teriak ya, kebakaran, kebakaran. Akhirnya saya belum ngeh tuh. Saya buka pintu, kenapa ya Pak teriak-teriak? Itu Bu, kebakaran. Lihat itu. Saya lihat ke belakang, ke tempat dapur saya. Ya ampun, itu asap itu udah ngembleng ke atas gitu loh. Itu ternyata itu tempat dot panci itu udah kebakar semua, sudah leleh, bener-bener leleh gitu. Ya Tuhan, saya lemes bener. Saya langsung bawa anak saya kabur. Itu 2 anak saya kabur. Saya bangunin orang tua saya kan, mama saya. Ayo bangun. Kita ngungsi ke tempat mama saya. Kebetulan mama saya rumahnya deket juga dari situ. Udah. Akhirnya orang-orang tuh bawa air kan, sudah bawa air. Itu kompor saya siram air, akhirnya mati. Dan saya bersyukur banget itu tidak meledak gitu loh. Masih bersyukurnya tuh ternyata apinya itu hanya membakar panci dan dot saja, tidak membakar tabung gas. Bayangkan kalau membakar tabung gas itu berapa deret itu kontrakan itu akan kebakar gitu loh. Sudah kita tertimpa masalah, udah gitu kita juga kan harus mengganti ya kan, jadi double gitu ya. Ibaratnya kita itunya double gitu, tertimpa masalahnya double gitu ya. Aduh saya bersyukur banget kan, aduh terima kasih Tuhan gitu, masih dilindungi gitu ya. Dan saya berpikir-pikir, saya baru sadar gitu, oh mungkin mereka berkomunikasi, wih hati-hati nih, ini akan terjadi seperti ini gitu ya. Mungkin karena saya waktu itu tidak peka ya, belum peka gitu ya, jadi nggak paham gitu apa yang mereka ingin sampaikan gitu. Nah setelah kejadian itu sudah tidak ada bunyi-bunyi lagi, sudah tidak ada benda-benda yang jatuh lagi, terus mainan anak saya tuh bunyi lagi, sudah tidak ada. Ini kejadian yang aneh tapi nyata, tapi memang benar terjadi dan itu nyata. Nah kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya adalah mereka berkomunikasi juga datang dalam mimpi. Dalam mimpi ini biasanya yang lebih detail ya, bila keluarga kita yang sudah lama meninggal gitu kan datang ya kan. Nah itu tahu ya, itu siapalah, misalnya keluarga lah atau saudara lah gitu ya, ini berkomunikasi apa sih yang mereka ingin sampaikan. Tapi ada juga kita seperti vivid dream, kita mimpi itu detail sekali sampai kita terbangun tidur, kita sampai tahu detail-detailnya mimpi itu masih ada di kepala kita. Nah itu suatu kode tuh sebenarnya gitu. Sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan? Nah ini harus kita telaah lagi nih dengan keheningan gitu. Mungkin dengan meditasi gitu. Dengan ketenangan bisa kita mencari jawabannya. Nah yang selanjutnya adalah biasanya itu kita berbicara itu kadang-kadang kita spontan ya, tapi dengan spontanitasnya kita itu seperti kita tuh paham banget materi yang kita sampaikan, dan materi itu biasanya materi yang di luar dari yang biasa kita bicarakan gitu, dan bisa berhubungan dengan sains ya. Kita kadang-kadang kaget ya, kok saya bisa ngomong kayak gini ya, itu dari mana ya, saya padahal belum pernah berbicara dengan orang lain, atau saya membaca buku atau membaca berita gitu kan, tapi kok saya bisa berbicara seperti ini gitu. Kita sendiri pun kaget. Dan itu terkadang-kadang adalah entitas atau guru jiwa kita yang sedang berbicara melalui kita untuk orang lain gitu, atau untuk diri kita sendiri gitu, tanpa kita sadari.
bisa juga itu lewat firasat. Nah, firasat ini sering ya, mungkin teman-teman alami ya. Misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat, ya kan? Tapi kita ragu-ragu nih. Kita ragu-ragu ini kita kira-kira ke sana antara mau tidak gitu. Ternyata kita nggak jadi deh. Nah, di hari yang sama kita mendengar bahwa di tempat itu terjadi sesuatu, gitu. Misalnya tempat itu, misalnya tempat wisata atau tempat udara atau mana lah ya, gitu. Terjadi sesuatu, misalnya ada kebakaran, gitu kan. Ternyata ada kecelakaan atau ada gempa bumi di situ yang ternyata parah, gitu ya. Atau mungkin ada tsunami kecil, gitu kan. Tempat itu terkena imbasnya. Dan kita merasa untung saya nggak jadi kesana ya, gitu. Nah, itu sebenarnya tuh firasat itu cara komunikasi entitas lain kepada kita, bahwa kita disuruh untuk berhati-hati, gitu. Supaya kita untuk lebih bisa menjaga diri. Seperti itu dulu ya teman-teman, sharing kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, ada ide apa yang ingin kita sampaikan di bahan berikutnya, silakan teman-teman tulis di bawah atau komen di bawah video saya. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan sharing ke media sosial teman-teman semua. Semoga teman-teman menjadi, dan kita semua menjadi pribadi yang lebih saling mencintai, pribadi yang lebih pandai untuk bersyukur, pribadi yang lebih cinta kepada semua makhluk. Terima kasih atas perhatiannya. Rahayu.